Bapa, kami menyerahkan acara malam ini, menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu menjadi vitamin buat setiap kami yang bergabung. Biarlah Tuhan semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Bapa, lawat setiap kami malam ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada sukacita? Ya. Kita percaya bahwa tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya. Ini prinsipnya, ya. Jangan pernah menghakimi siapapun. Saya hari pertama kali saya pernah pelayanan di BD Victory, ya, saya menemukan seseorang yang seperti Ibu NM. Waktu saya bawa ke PD saya dihakimi sama beberapa orang. Dia bilang gini, jangan bawa ibu ini, jangan bawa ibu ini, masa lalunya kelam dan sebagainya. Tapi waktu itu hati saya digerakkan Tuhan untuk bawa. Tuhan itu ingatkan, aku datang ke dunia bukan cari orang yang sehat, bukan cari orang yang suci, tapi orang yang berdosa, orang yang punya masa lalu yang kelam itu perlu juru selamat, saudara. Hari itu saya tidak dengar penghakiman orang. Orang mau ngomong saya apapun, saya percaya saya nggak perlu jaim. Walaupun saya tahu, hari itu saya tahu kalau saya bawa ibu ini ke persekutuan doa pasti heboh nantinya, ya. Apalagi yang namanya seperti apa ya, kayak orang pelakor, karena mungkin mereka merasa bahwa ini menyusahkan hidupnya orang. Tapi ketika saya merasa bahwa ini perlu dibimbing dan suatu ketika apa yang saya tabur tidak pernah sia-sia, saudara. Ibu ini bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan masa lalunya, dan hari ini Tuhan bisa berkati dia. Saudara lihat kehidupan seperti ini kita tidak perlu. Karena orang pemenang sejati itu bukan karena saudara dan saya hari ini bisa jadi orang yang tanpa dosa, enggak. Tapi hari ini siapapun saudara dan saya, kita semua hari ini ketika saudara sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan saudara hidup bersama Kristus, dan saudara hari ini mau sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan nama Tuhan, berkenan, punya buah-buah roh, itulah pemenang yang sejati. Hari ini khotbah saya tentang bagaimana menjadi pemenang yang sejati. Ya, harapan saya ketika saudara sudah mendengar firman ini, saudara tahu bagaimana senyatanya saudara berperang di akhir zaman ini. Ini pengalaman hidup saya ketika Tuhan ajari saya untuk teknik berperang, saudara. Ketika saya hari itu berpikir bahwa pemenang itu harus masalahnya selesai. Saudara pikir jadi pemenang sejati harus suaminya pulih dulu, punya suami yang baiknya luar biasa, punya rumah, punya usaha yang sudah diberkati, dipulihkan. Orang senyatanya hari ini jadi pemenang sejati ketika hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika 9 buah roh itu boleh berbuah lebat di hadapan Tuhan. Itulah pemenang sejati. Ya, hari ini banyak konseling ibu-ibu yang datang sama saya. Ibu-ibu semua pada rata-rata bilang gini, Bu Eli, tiap kali ada berita buruk selalu jantungan katanya. Jantungan rasanya mau mati, Bu Eli. Rasanya sudah kepingin menyerah, capek, lelah. Saya cuma berpesan, kenapa ibu-ibu bisa jantungan? Kenapa ibu-ibu bisa pingin menyerah? Karena dalam pikiran ibu-ibu tidak tahu siapa sebenarnya kita ini. Baik bapak-bapak juga. Kalau Tuhan sudah berkata, di balik proses, di balik masalah yang besar sekalipun, siapa saudara hari ini? Hidup saudara dan saya akan berakhir dengan kemenangan. Hidup saudara dan saya akan berakhir dengan kemuliaan. Hidup saudara dan saya pasti berakhir dengan mahkota. Saudara jangan pikir hari ini kalau hidupmu dihina, hidupmu terpuruk, itu berarti hidupmu kalah. Yang membuat saudara jantungan hari-hari ini karena pikiranmu di balik proses yang begitu menyakitkan adalah kehancuran, adalah aib. Tapi kalau saudara dan saya hari ini berpikir hidup sesulit apapun tidak akan pernah bersama Tuhan di dalam kamusnya
berakhir dengan kehancuran. Tapi malam ini Tuhan berkata, selalu ada kemenangan, selalu ada kemuliaan, selalu ada mahkota. Yesus datang pada waktu dia di titik nadir, di mana dia harus menyelesaikan salib. Di situ dia berkata, ya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Di awal terlihat merendahkan diri itu apa? Hina, saudara. Taat sampai mati di kayu salib terlihat kalah. Tapi siapa yang tahu 3 hari dia bangkit dan dia mengalami kemenangan. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama dan sangat ditinggikan oleh Bapa. Yuk, malam ini kita mau melihat bagaimana kita hari ini menang secara roh. Buka Roma 8 ayat 5 sampai 8. Ya, hari ini jangan sampai hidupmu sukses, dipulihkan Tuhan, tapi senyatanya di mata Tuhan, saudara dan saya sebagai pecundang. Orang pecundang itu hidupnya jadi seterunya Allah. Pelayanan bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi saudara lihat baca firman ini, Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, pemenang sejati itu lihat saudara, menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Lihat ya saudara, daging itu musuhnya Allah. Selama hidupmu berjadi orang Kristen, mau sudah melayani, mau hidupmu hari ini jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kalau engkau masih hidup dengan keinginan daging yang menyala-nyala, saudara tetap hari ini menjadi seterunya, musuhnya Allah. Orang yang jadi pemenang sejati hari ini adalah yang sejalan dengan Allah, yaitu hidup dalam roh. Saudara lihat ya. Sebab keinginan daging, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hari ini jadilah pemenang sejati, bukan menang atas masalah. Ya, tadi seperti Frans tanya, bagaimana proses pemulihan dengan suami? Saya cuma berkata buat Bu NN hari ini, tidak perlu itu jadi standar. Kalau Bu NN hari ini sudah hidup benar-benar rohnya luar biasa, ya, kita percaya hari ini Bu NN di mata Tuhan sudah jadi pemenang sejati. Dibandingkan orang yang sudah dipulihkan rumah tangganya, yang sudah teletabis berpelukan, tapi keinginan dagingnya masih tebal, mereka dibandingkan Bu NN tetap pemenang sejati. Tuhan berkata, Bu NN, walaupun masalahnya belum pulih, walaupun hari ini suaminya masih selingkuh, walaupun hari ini dia masih dimaki-maki, dibandingkan si B yang hari ini sudah disayang suaminya, yang hidup dalam pemulihan, sudah kesaksian di mana-mana. Tapi kalau Tuhan masih melihat keinginan dagingnya yang dominan, di situ Tuhan tetap berkata, Bu NN adalah pemenang yang sejati, bukan pecundang. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara pikirkan hari-hari ini. Makanya quote saya ya, kalau orang menang secara roh itu berakhir dengan kehidupan, damai, sejahtera, dan berkenan. Tapi kalau saudara hidup secara daging, hidup saudara adalah menuju maut, hidupmu menjadi seteru musuhnya Allah, dan hidupmu tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya kenapa saya selalu berkata, ibu-ibu, bapak-bapak semua, saudara hari ini tidak menjadi pemenang sejati itu tidak perlu usaha yang bangkrut dipulihkan dulu. Enggak, saudara. Rumah tangga yang kacau dipulihkan dulu, baru jadi pemenang sejati. Enggak. Tapi senyatanya ketika hari itu, saya dulu zona nyaman, 15 tahun. Saya jadi orang Kristen. Saya tahu hidup saya jadi pecundang. Tapi lewat proses yang panjang, itu membuat saya tahu. Makanya hari ini saya bisa senyum, saya tidak pusing dengan penilaian manusia. Yang saya tahu Tuhan berkata, Eli, engkau keluar lebih dari pemenang. Karena didapati hari ini, saya punya kesabaran yang luar biasa. Saya punya roh penguasaan diri. Saya punya kasih, saya punya damai sejahtera, saya punya sukacita. Saya punya kesabaran yang luar biasa. Saya punya kebaikan, kemurahan yang luar biasa.
Saya punya kesetiaan yang luar biasa. Saya punya penguasaan diri, kelemah lembutan yang hari ini saya bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara perlu hari ini menilai di antara 9 buah roh ini. Kalau salah satunya saudara masih belum bisa menghidupi, berarti saudara masih belum jadi pemenang sejati. Saudara tidak bisa, oh ya lihat-lihat kalau sabar. Kalau sudah diampuni Bu Eli 7 kali, masih saya dimaki-maki. Oh tidak bisa sabar. Itu bukan pemenang sejati, saudara. Orang pemenang sejati konsisten. 9 buah roh itu selalu dia hidupi. Kita lihat bagaimana Galatia 5 ayat 24 yang berkata gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara lihat, orang yang mau menjadi miliknya Kristus Yesus itu harus menyalibkan apa, saudara? Daging dengan segala loh, saudara, hawa nafsu. Saudara sudah tidak punya keinginan lagi. Makanya ibu-ibu kalau masih banyak keinginan, ada ibu yang konseling, saya ingin kabur dari rumah, saya ingin Bu Eli membalas, saya cuma bilang prosesmu masih lama. Kok bisa? Karena banyak keinginan nafsumu, keinginan dagingmu yang masih engkau hidupi. Nggak mungkin prosesnya cepat. Tuhan bisa lihat kamu ini hari ini walaupun sudah berpuasa, sudah berdoa, tapi masih banyak keinginan-keinginan. Lihat hari ini kita mau belajar dari seorang pemazmur. Mazmur 73 ayat yang tidak asing ya, agak cepat nanti supaya ketika selesai. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28 ya. Bagaimana kita jadi pemenang sejati? Itu ada 4 poin. Nanti yang saya bahas 2 poin aja. Kelihatannya waktunya tidak mungkin mencukupi ya. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Ini penting ibu-ibu. Ini yang saya akan ajarkan poin ini. Kalau semua baik bapak-bapak bisa berperang di area ini, percayalah proses itu satu pintu pasti cepat membuka banyak pintu. Waktu saya praktek ini, saudara tahu begitu banyak pintu-pintu terobosan yang Tuhan buka ketika saya praktek diajari Tuhan cara berperang seperti ini. Ya, saya sudah ajari beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada ini saya akan review karena ini sangat penting saudara ya. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara lihat ya, hari ini daging dan hatimu sedang dihabiskan Tuhan. Saudara, banyak orang tidak siap, daging dan hatinya tidak mau dihabiskan. Ketika ada disakiti hati, suamiku daging lagi, tidak terima. Ketika ada keadaan toko sepi, tokonya mulai goyah, tokonya mulai dilelang bank, mulai daging. Dagingnya masih berbicara. Jujur kita memang hidup dalam daging. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, setiap proses itu menjadikan pemenang sejati, suka tidak suka, daging dan hatimu harus habis lenyap dulu. Karena ketika daging dan hatimu habis lenyap, baru saudara bisa berkata, Allah adalah bagianku selama-lamanya. 4 hal, lihat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Hari ini pesan saya, kalau lagi proses daging dan hatimu dihabiskan dengan rumah tanggamu, pasanganmu yang selingkuh menyakiti engkau, orang-orang sekitar yang lagi menggesek hidupmu, keuanganmu yang lagi menggesek hidupmu, mungkin hari ini penyakit dan sebagainya. Pesan saya malam ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sesakit apapun, serasanya sebesar apapun kerugian, ketika proses dan daging dan hati kita dilenyapkan, pastikan saudara tidak meninggalkan Tuhan, tapi saudara tetap berkata, bagian hidupku tetap Allah selama-lamanya. Amin saudara. Dan saudara lihat ayat 28, tetapi aku suka apa saudara? Dekat kepada Allah.
dan menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. 4 hal, Aileen, bisa dibuka. Bagaimana sih orang yang ciri-ciri pemenang sejati? Yang pertama, hari ini saudara siap, daging dan hati habis lenyap. Yang kedua, bagian hidup saudara dan saya hanya Allah selama-lamanya. Yang ketiga, jangan pernah sesulit apapun di dalam proses menghabiskan daging dan hati. Suakit Bu Eli, jantungan Bu Eli, mau mati rasanya. Tetaplah bertahan. Tetap dekat, berlindung kepada Tuhan. Dan yang keempat, tetap bersaksi tentang Kristus. Makanya ketika saya belajar seperti seorang pemazmur, Tuhan bilang gini, jangan berhenti melayani aku. Jangan tunggu kamu aku pulihkan baru melayani aku. Di situ saya akan bahas yang pertama, saudara. Daging dan hati habis lenyap. Ya, ini peperangannya, saudara. Orang kalau daging dan hatinya habis lenyap, ya, saudara tahu ada banyak hal ketika iblis mulai cubit. Nah, ya, kalau ada hal buruk itu iblis mulai cubit. Nah, kalau dagingmu masih penuh, dicubit pasti teriak-teriaknya kenceng enggak sama Tuhan. Aduh Tuhan, sudah Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan, itu suami. Aduh, begitu toko sepi dicubit ya, ada keadaan sepi tambah sepi. Mulut ini enggak ngucap syukur. Daging mulai ngomong, bersungut-sungut, nggak bisa sukacita hatinya. Kenapa? Karena keinginan dagingnya masih tinggi. Jujur ketika Tuhan ajari hidup saya untuk berperang secara ini. Dulu ketika saya disakitin suami saya gampang nyolot. Waktu dicubit saya teriak kenceng, saudara. Kalau enggak dicubit, saya bisa senyum pepsoden sama suami saya. Tapi begitu saya dicubit dan hati saya sakit, saya teriak. Saya emosi dan saya marah. Dan ketika itu Tuhan tegur hidup saya. Kalau kamu masih suka nyolot, ya, berarti daging dan hatimu belum habis. Jangan mimpi prosesku selesai. Karena tujuanku, daging dan hatimu harus habis lenyap, baru engkau bisa jadi menang secara roh. Baru buah-buah rohmu akan bisa lebat ketika daging dan hatimu habis lenyap dulu. Tidak mungkin kalau dicubit masih teriaknya kenceng, ya, masih teriaknya kenceng. Nggak mungkin saudara bisa berbuah 9 buah roh itu lebat. Makanya saya selalu konselingi ibu-ibu yang lagi konseling sama saya. Kepingin cepat proses, jangan banyak tanya. Sampai kapan Tuhan? Orang kalau tanya sampai kapan, ini bicara daging loh saudara. Bicara apa? Keinginan. Tuhan lihat enggak? Walaupun saudara mungkin dulu saya juga gitu. Aku ini sudah ngampuni loh Tuhan. Aku ini sudah puasa. Aku sudah bisu tuli. Tapi Tuhan tahu enggak standar daging saya dan hati saya belum dihabiskan. Tahu saudara. Kelihatan. Ada keadaan buruk. Kalau masih bilang gini. Suakit. Jengkel. Gemes. Bicara apa saudara? Saudara enggak usah ngomong apa-apa loh. Waktu saudara berespon seperti itu, Tuhan bisa nilai enggak? Ini daging atau roh? Ini daging yang dominan atau roh yang dominan? Tuhan bilang, aku enggak mau lihat engkau melayani aku, tapi sementara engkau jadi pecundang. Hidup rohmu enggak berbuah apa-apa. Makanya ketika saya mengerti firman, oh ternyata kalau saya nyolot Tuhan tahu. Berarti masih dagingnya bicara. Orang kalau masih bilang, Bu Eli sakit Bu Eli. Saya cuma bilang, Bu kalau prosesnya ngomong sakit hati terus, hatimu belum habis. Prosesnya lanjut. Lanjut tidak akan selesai.
Orang kalau sudah rohnya dominan, disakiti kelihatan kok. Waktu Tuhan izinkan saudara ngalami disakiti, tokomu sepi, orang hidup roh itu gimana saudara? Terima kasih Tuhan. Orang hidup roh itu teriaknya, mangkal aku, Tuhan kok enggak bisulen aja toh Tuhan, kok enggak setruk Tuhan. Dan ibu-ibu biasanya kalau sudah jengkel berdoa. Tuhan, aku berdoa buat suamiku supaya cepat mati. Berdoa buat mertuaku cepat mati. Saudara hati-hati. Jangan berkata aku sudah ini, sudah ini. Kalau di mata Tuhan, saudara tetap hidup di dalam dagingmu yang dominan, prosesmu tidak akan pernah berhenti cepat. Percayalah, saya sudah praktek saudara. Dan Tuhan ajari saya waktu itu. Tuhan bilang gini, selama kamu bilang sampai kapan, mengapa ini harus terjadi? Itu proses masih lama. Ingat ya ibu-ibu, mulai sekarang bapak-bapak juga sesulit apapun, kalau di proses Tuhan, jangan tanya mengapa dan sampai kapan. Orang yang tanya mengapa sampai kapan, itu keinginan dagingnya masih tinggi. Jujur, orang kalau disakiti hati, manusia orangnya bicara apa? Mengampuni. Itu tadi loh, damai sejahtera, kasih, sukacita, baik. Duh, suamiku jahat, baik aja. Suamiku jahat, murah hati aja. Suamiku jahat, sabar. Suamiku jahat, ya sudah setia. Penguasaan diri lemah lembut. Percayalah, setiap kita tidak usah mengharapkan balasannya. Tuhan yang akan balas. Setiap ketidakadilan bukan bagian saudara dan saya, tapi bagian Tuhan yang akan sebagai hakim yang adil, yang akan membalas setiap rasa sakit saudara dan saya. Amin saudara. Apa yang perlu saudara lakukan kalau daging dihabiskan? Saya dulu punya moto di Victory, 4P. Jaga pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan, atau hati. Jaga pikiran bagaimana? Orang kalau menang secara roh, pikirannya tidak mungkin negatif, saudara. Orang kalau menang secara roh, dia hidup di dalam roh. Pikirannya siapa, saudara? Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Toko sepi, pikirkan rame, aduh rame. Suamimu menjengkelkan. Makanya kalau saya ngomong sama ibu-ibu, saya selalu bantah. Ibu-ibu kalau bilang, Bu Eli, suami saya itu bebal. Saya selalu bantah. Ibu-ibu, jangan bilang bebal. Suamiku baiknya luar biasa. Suamiku luar biasa limited edition. Kalau sepi ngomong, karena pikiran saudara harus pikiran Kristus, tidak boleh pikiran bangkrut saudara. Apapun yang terjadi, pikiran kalau sudah positif, apa? Yang kedua, perkataan. Begitu saudara mikirkan bukan kehancuran, pikiran toko rame. Ngomongnya apa? Terima kasih Tuhan. Aku ngucap syukur buat toko yang rame, buat berkat-Mu yang melimpah atas hidupku. Waktu suami menjengkelkan, walaupun mau selingkuh, pikiran saudara, pikiran suami yang baik, saudara akan berkata, oh iya Tuhan, aku tetap mau ngampuni kok Tuhan. Aku memberkati suamiku, aku berdoa buat wanita yang menyakiti hatiku. Yang ketiga, jaga perbuatan. Jangan pernah kalah terhadap kejahatan. Perbuatanmu hari ini apa? Kalau berdoa, berdoalah. Baca firman. Jangan waktu keadaan, jujur, orang yang sedih, tidak doa, tidak baca firman, tidak ibadah, itu daging atau roh, saudara? Saudara bisa dinilai loh sama Tuhan. Sering kan kalau orang lagi sedih, tidak bisa doa, ibu-ibu sering, Bu Eli, saya sudah tidak bisa berdoa, tidak bisa ngomong sama Tuhan. Kenapa? Jengkel hati saya, kecewa, lihat hasil di PHP, Bu Eli, berapa kali sudah sebar pesona, sudah muka bukan kayak Bu Daniel, bukannya suami tambah baik, suami tambah menjengkelkan, menghina, memaki saya. Akibatnya dia bilang, saya sudah tidak bisa berdoa. Bicara lagi apa, saudara? Daging. Lah saudara mau dipulihkan, tapi Tuhan bilang, lawang dagingnya masih tebal.
tebal. Dagingnya dan hatinya belum habis lenyap, tebal. Makanya 3, yang keempat, jaga perasaan hati. Hati itu jangan dikit-dikit sakit hati. Itulah peperangan. Saudara perlu tahu. Saudara, saya ajari cara berperang yang sungguh-sungguh. Itu ketika 4P ini saudara bisa jalankan. Percayalah, terobosan demi terobosan itu akan terjadi. Satu pintu yang Tuhan tutup itu akan membuka banyak pintu-pintunya Tuhan ketika saudara didapati. Ya, makanya saya latih ibu-ibu, saya latih orang yang konseling sama saya juga. Kalau suamimu lagi bermasalah, jangan lagi nyolot dagingmu, buktikan. Tuhan lihat daging dan hatinya selama belum habis lenyap diproses, saudara, tidak selesai. Tapi kalau saudara sudah diproses, Tuhan lihat, disakiti, oh Bu Eli sudah berubah. Waktu dulu disakiti mukanya Ku Daniel, sekarang bisa senyum Pepsodent. Sekarang bisa tebar pesona, ngampuni. Itu manusia roh enggak, saudara? Roh. Walaupun hari ini kecewa, dia tetap berdoa. Itu manusia roh. Tidak suka ngomong sampai kapan Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Sekarang ngomongnya beda. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadilah kehendakmu seperti Yesus. Wah, itu manusia roh. Itu standarnya. Kalau Tuhan sudah dapati roh itu, saudara tidak jadi pecundang, tidak jadi seterunya Allah. Saudara hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan bilang gini, inilah pemenang sejati. Masalahnya belum selesai, tapi hidup rohnya, wow, 9 buah rohnya, dia bisa hidupi dan berbuah lebat, dan aku menyediakan upah buat pemenang yang sejati. Amin, saudara. Amin. Ya, yuk berdua poin. Satu lagi poin, setelah itu saya akan selesaikan karena enggak keburu. Ya, bagaimana hari ini proses yang kedua, bagian hidup kita selama-lamanya adalah Allah. Lihat Daud ini orang yang luar biasa, saudara. Waktu saya baca Mazmur 51 ayat 12 sampai 13, ya. Jadi ibu-ibu ingat pesan saya, ya. Kalau kepingin prosesnya cepat, satu pintu buka banyak pintu. Mulai sekarang hidupi roh. Jangan banyak ngomong sakit hati. Kalau masih konseling sakit hati sama Bu Eli, berarti manusia dagingnya masih bicara, belum lulus. Saya tidak bisa ngomong, sebentar lagi akan ada jalan keluar. Karena buat Tuhan harus habis. Sampai dia bilang gini, Bu Eli, saya disakiti loh tadi pagi Bu Eli. Tapi Bu Eli, saya bisa ngampuni Bu Eli. Hati saya tidak sakit, saya tetap berdoa sama Tuhan. Itu baru keren. Amin, saudara. Ya, yuk lihat Mazmur 51. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharui batinku dan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara lihat, orang yang hidup jadi pemenang yang sejati, fokusnya seperti Daud. Dia cuma lihat hatinya mau tahir, perbaharui bukan lagi lahiriah, bukan lagi fisik, tapi dia bilang batinku jauh lebih penting. Buat saudara dan saya jujur, saudara senang dipulihkan Tuhan lahiriah atau batiniah? Kepingin diberkati, nyaman, pulih, enak, kaya, rumah 1, rumah 2, rumah 3, dibandingkan saudara kejar pemulihan roh dan batin. Saudara jujur, kalau datang sama Tuhan, pulihkan aku, berkati aku Tuhan, kasih aku rumah Tuhan, tahun depan pabrikku 1 jadi 2, perluasan, aku dapat semuanya, aku suamiku makin cinta aku, belikan aku berlian. Wow, itu aja yang dikejar. Tuhan bilang gini, ini dagingnya penuh, dagingnya tebal, belum habis lenyap. Daud lihat apa yang dia mau di dalam hidupnya. Dia bilang gini, Tuhan yang penting, paling penting, aku mau fokus, bagianku tetap Allah. Tahirkan hatiku, batinku Tuhan. Sudahlah masalahku boleh berlanjut. Yang penting hari ini aku nggak mau jadi pecundang. Aku mau hidup di dalam roh. Aku mau hidup di dalam 9 buah roh. Itu yang aku kejar. Lihat Daud, hidupnya berkenan. Dia takut Tuhan membuang hidupnya. Dia hormati Roh Kudus.
Itu yang saudara kejar hari ini. Jangan fokus hanya kejar lahiriah. Orang yang lahiriahnya tinggi, keinginan hawa nafsunya masih tinggi, proses hari ini akan berlanjut, saudara. Percayalah, hari-hari ini, orang yang sudah hidup di dalam roh, Tuhan tidak pernah segan-segan lagi untuk melepaskan apa yang terbaik. Orang sudah jadi pemenang sejati, hak warisnya, hadiahnya, upahnya pasti. Kenapa kita tidak menikmati upah mahkota hadiahnya Tuhan? Karena Tuhan masih lihat pecundang. Orang Kristen bertahun-tahun pecundang. Belum jadi orang Kristen yang menang sejati, saudara. Amin, saudara. Mau, yuk mulai praktek ya. Saya khotbah ini, saya sudah praktek loh, saudara. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya keren. Saya bisa dipercaya Tuhan hari ini. Itu karena Tuhan percaya loh hidup saya. Kalau enggak bisa khotbah, enggak bisa, saudara. Kalau enggak, Bu Eli yang on bisa buat renungan, enggak. Hikmatnya siapa? Kenapa? Saya diberi kepercayaan. Karena sejak Tuhan latih hidup saya untuk perang waktu itu. Perang bukan perang lagi melawan suami saya. Bukan lagi melawan wanita yang merusak rumah tangga saya. Tapi saya memerangi daging dan hatiku harus habis lenyap. Sampai saya tidak punya keinginan. Saya tahu di situ Tuhan mempercayakan saya banyak perkara-perkaranya Tuhan. Satu pintu yang ditutup membuka banyak pintu. Hari ini jangan lagi bilang sakit hati ya. Kalau sakit hati ingat, oh dagingnya tebal. Hatinya masih tebal, belum habis. Kalau hari ini masih tanya, jangan tanya sampai kapan. Bilang sama Tuhan, lanjutkan prosesmu. Selama saya belum jadi pemenang sejati, masih jadi pecundang, saya tidak mau. Karena saya tahu saya tidak mau hidup menuju maut. Saya mau hidup, tidak mau jadi seterunya Allah. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini sudah akhir zaman loh, saudara. Jangan hidup jadi seterunya Allah loh, saudara. Nanti Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, karena aku tidak mengenal engkau. Engkau cuma pecundang di mataku. Walaupun engkau sudah berbuat demi namaku, berkhotbah demi namaku. Lebih baik orang yang sederhana. Orang yang tidak melakukan seperti saudara kenal. Tapi hidupnya hari ini. Mengalami satu terobosan hidup secara roh. Dialah pemenang sejati. Yuk, ketiga tinggal dibuka aja. Bagaimana dekat berlindung kepada Tuhan. Ya, Mazmur 68 ini ayat yang lagi saya bawakan di setiap jemaat. Ya, ini ayat untuk peperangan bagus sekali. Kerahkanlah Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau telah bertindak bagi kami. Hari ini kekuatanmu sudah tidak mampu. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Waktu engkau tidak mampu, jangan sekali-kali keluar dari tracknya Tuhan. Kalau hari ini engkau mengakui bahwa engkau tidak berdaya lagi mengatasi keuanganmu, engkau tidak berdaya mengatasi pasanganmu, jangan pernah sekali-kali menjauh dari Tuhan. Justru hari ini, yuk kita pakai. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah engkau yang telah bertindak. Apa yang terjadi? Percayalah, hasil. Aileen buka. Ya, setelah itu saya tutup. Hasil mengandalkan Tuhan. Percayalah, hari ini banyak ibu-ibu yang sudah mulai kasih kesaksian yang luar biasa. Ketika mereka mulai praktek, mata suami yang tertutup, ya. Hari ini kalau suami bisa selingkuh, tidak usah disalahkan. Itu matanya ditutup sama iblis. Orang kalau ditutup, jalannya tersesat. Ngomongnya kasar enggak? Jadi jangan melo. Kalau dia mulai ngomongnya kasar, berarti iblis lagi tutup mata rohaninya. Makanya kalau saudara hari ini doa, kerahkan kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, bertindaklah Tuhan untuk suamiku, buka mata rohaninya, tarik kakinya yang tersesat, percayalah, mata yang tertutup akan terbuka, kaki yang tersesat itu akan kembali ke jalan Tuhan, keadaanmu yang buruk itu akan menjadi pemulihan. Bagian kita, yuk setelah itu selesai, bagian kita, yaitu hari ini, tidak usah pusing-pusing. Apa yang di Alkitab katakan tidak jemu-jemu, simple kok. Doa itu tidak jemu-jemu. Kebaikan kasih, Galatia 6:9. Berbuat baik itu tidak jemu-jemu. Yang ketiga apa? Percaya. Percaya itu harus setiap waktu percaya saja sudah. 3 hal yang tidak jemu-jemu ini jangan sampai saudara tidak lakukan. Amin.
Ya, yang keempat, bersaksi bagi Kristus. Saya sudah selesai. Quote-nya yang terakhir, Aileen, ya. Ibu-ibu mulai sekarang enggak usah banyak tanya sama saya. Bu Eli, kok suami saya seperti ini lagi ya? Yuk baca dulu ini. Hidup di dalam kekekalan butuh hidup manusia roh. Bukan hidup di dalam apa, saudara? Kenyamanan. Ingat ya, hidup dalam kekekalan butuh manusia roh. Bukan nyaman. Jadi hari ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi mengalami proses juga, hari ini memang tidak nyaman. Tapi ini baik buat saudara semua. Kenapa? Karena standar pemenang sejati, daging, hati, habis lenyap, bagian hidup tetap Allah selama-lamanya, yang ketiga tetap dekat berlindung kepada Tuhan, yang keempat hari ini tetap melayani Tuhan. Ya, saya sudah selesai. Hari ini tidak ada lagi nanti yang konseling sakit hati. Kalau sakit hati berarti daging belum habis, ya. Hati belum habis, ya. Kalau masih keinginan kabur dari rumah, keinginan cerai, berarti daging belum habis. Masih banyak keinginan. Karena banyak ibu-ibu, saya pingin kabur Bu Eli. Saya kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Sudahlah, akhir zaman, tidak usah banyak kepingin. Kepinginnya Tuhan aja yang kita jalankan. Kepinginanmu mau jadi ikut Kristus, salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, nyanyi satu lagu. Saya beberapa hari ini konseling. Ada banyak ibu-ibu yang hari-hari ini menghadapi masalah kuasa gelap. Ya, saya banyak konseling masuk, ada banyak ibu-ibu yang menghadapi kuasa gelap. Ya, kita percaya malam ini ada satu kemenangan, Tuhan kerahkan kekuatan. Semua kuasa mantra itu tidak akan pernah menimpa saudara dan saya ketika saudara punya hidup roh yang menyala-nyala. Karena roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya itu jelas jauh lebih besar. Amin, saudara. Ya, hari ini saya percaya tidak ada lagi nanti konseling ya. Itu mempermudah saya juga ya. Karena setiap konseling pasti isinya sakit hati, kecewa, tawar hati. Setelah saya ajari teknik ini, tidak ada lagi yang konseling, Bu Eli saya capek, tidak ada. Itu berarti daging dan hatinya belum habis lenyap. Jangan mimpi, prosesmu selesai. Prosesmu akan dilanjutkan terus. Tapi kalau saudara hari ini mengampuni, mengasihi, tetap setia, tetap sabar, tetap murah hati, percayalah sebentar lagi akan banyak terobosan-terobosan yang Tuhan buka ketika saudara bukan jadi pecundang. Jadi pecundang kok mau dikasih sesuatu yang terbaik? Belum. Nanti kalau sudah jadi pemenang sejati, dikasih saudara. Nikmat upahnya. Yuk, Fran nyanyi lagu Selidiki Aku, setelah itu satu lagu. Ya, saudara yang hari ini bisa mengalami beban yang berat, saudara boleh taruh tangan di dada. Ketika Tuhan berkata bahwa saudara adalah pemenang yang sejati, respon roh itu selalu tenang dan percaya dalam segala hal. Baik keadaanmu hari ini tambah buruk sekalipun, Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah panik dan engkau tidak pernah khawatir lagi. Ketika engkau panik dan khawatir, itu berarti Tuhan berkata, manusia kedaginganmu, keinginan dagingmu masih lebih dominan daripada roh. Standar orang yang memiliki hidup di dalam roh adalah tenang dan percaya. Malam ini kami percaya Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Ketika kami berkata, Tuhan, aku sudah ini, aku sudah melayani, aku sudah mengampuni, aku sudah berpuasa. Tapi satu hal yang Tuhan berkata, engkau belum menjadi pemenang yang sejati. Engkau masih banyak melakukan hal-hal yang menjadi seteru dan musuhku. Bahkan di mataku engkau adalah pecundang. Tapi malam ini melalui firman ini, biarlah kuasa Tuhan yang nyata mengubah setiap kehidupan kami. Saudara yang kepingin malam ini benar-benar menyerahkan semua daging dan hatimu habis lenyap, saudara boleh angkat tangan. Saudara katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku, ampuni aku. Selama ini aku selalu banyak menuntut Tuhan untuk memuaskan dagingku.
Bahkan aku kecewa ketika Tuhan belum menjawab keinginan dagingku. Ketika hatiku disakiti, aku banyak marah Tuhan. Tapi ketika firman ini berkata malam ini, kami mengucap syukur. Apa yang belum diselesaikan proses ternyata mendatangkan kebaikan supaya daging dan hati kami habis lenyap dan kami cuman berkata seperti seorang Daud, Bapak, aku mau hatiku tahir, batini aku diperbaharui dari hari ke hari, walaupun lahiri aku makin merosot. Aku tidak pingin mendukakan Roh Kudus. Aku tidak pingin hari ini hidup dalam keinginan dagingku sehingga aku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah malam ini setiap tangan yang mengangkat, setiap tangan yang terangkat, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka mulai berperang malam ini. Melawan semua keinginan daging, melawan semua keinginan hatinya. Mereka akan bisa menjaga-jaga perkataan, pikiran, jaga perbuatan dan perasaan hati mereka. Dan malam ini kami percaya kekuatan-Mu akan mengalir untuk mereka tidak lagi berkata sampai kapan, mengapa ini harus terjadi. Mereka tidak akan berkata sakit hatiku Tuhan, tapi mereka akan berkata jadilah kehendak-Mu. Inilah aku Tuhan, aku mau berubah secara daging dan hati karena aku tidak mau jadi seteru musuhnya Allah. Malam ini kami sehati berdoa buat segala kuasa mantra, kuasa apapun. Malam ini sehati kami berdoa. Kami tahu ada beberapa ibu-ibu yang lagi diserang oleh kuasa gelap. Sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa mantra kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mantra tidak pernah bekerja lagi, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kekuatan-Mu ya Allah, bertindaklah buat setiap ibu-ibu yang lagi mengalami serangan-serangan ini hari-hari ini. Terima kasih Bapa, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi buat terobosan berkat, yang mengalami masalah rumah tangga, kami percaya suami yang lagi buta matanya, suami yang lagi tersesat jalannya akan dibawa Tuhan kembali ke jalan yang benar. Matanya akan terbuka dan dia akan melihat kebenaran dan dia akan mencintai Tuhan dan keluarganya. Bahkan pemulihan akan terjadi dalam setiap keuangan mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya kemenangan sudah terjadi malam ini. Kami keluar lebih dari pemenang. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap yang sudah melayani, baik Frans, Wulan, Anil, baik Aileen, baik Lina, Debbie, Mami Tuhan. Kami percaya jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Biarlah segala kemuliaan ini kembali kepadamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang diberkati berkata, amin. Shalom Bu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar hari ini luar biasa? Luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu NN. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua. Puji nama Tuhan, senang sekali malam ini Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bersaksi. Tentunya di PD Victory ini. Semua juga karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada satu hal yang kebetulan. Saya percaya itu karena semua campur tangan Tuhan. Sebelumnya saya mau bercerita latar belakang saya dulu. Saya belum mengenal Tuhan Yesus. Saya dilahirkan di keluarga yang beragama seberang. Singkat cerita, saya mau menikah dengan suami saya melalui proses yang cukup panjang sebenarnya. Karena dari pihak saya harus menikah dengan agama saya. Sedangkan suami saya tentunya dengan keyakinan suami saya dan keluarganya. Kami bergumul sampai beberapa bulan waktu itu, sampai akhirnya 3 hari sebelum waktu hari pernikahan saya,
3 malam berturut-turut saya itu mimpi untuk pertama kalinya bertemu Tuhan Yesus ya. Waktu itu saya hanya ngerti, oh ya itu Yesus gitu aja. Tapi selebihnya, apalagi yang namanya baca Alkitab, saya nggak pernah. Nggak ngerti namanya firman isinya apa itu, saya nggak pernah baca. Bahkan saya nggak pernah dengar gitu. Malam pertama itu saya bermimpi, saya itu jalan di satu yang gelap kayak gitu. Di situ ada satu cahaya terang sekali, terang sekali. Saya berjalan, lalu saya kan takut karena sendiri kan. Lalu di satu waktu saya berhenti, lalu ada sinar putih mendekat ke saya, bilang kayak gini, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Setelah itu saya bangun kan. Saya waktu itu terus cerita sama suami saya, waktu itu kami belum menikah ya. Saya cerita sama suami saya itu, aku kok mimpi kayak gini gitu. Saya ceritakan, oh itu ayat yang ada di Alkitab kayak gitu katanya. Oh iya, udah. Singkat cerita, malam yang kedua saya mimpi lagi. Saya itu berjalan tapi di kayak air yang ada pecahan-pecahan kaca kayak gitu. Saya kan diem aja karena kalau saya jalan kan kena pecahan kaca kayak gitu ya. Terus saya itu didatengin sama kayak sosok laki-laki pakai kayak jubah gitu ya, pakai kayak shawl gitu. Terus pegang tangan saya nggak ngerti itu maksudnya apa, saya nggak ngerti, hanya posisinya itu seperti kalau kita berdoa kayak gitu. Tangan saya dipegang itu, saya nggak ngerti. Setelah itu saya diajarin berdoa, Bapa, seperti itu. Bapa kami, seperti itu. Terus saya bangun, saya cerita lagi, itu Tuhan Yesus, itu Tuhanku, kata suami saya kayak gitu. Pakainya juga seperti itu. Itu kamu diajarin caranya berdoa orang Kristen kayak gitu. Udah singkat cerita, saya bilang, ya udah, saya seperti dilawat Tuhan kayak gitu. Ya udah, aku memutuskan untuk kita nikah. Saya mau baptis. Waktu itu saya bilang gitu, saya mau baptis, saya mau terima Tuhan Yesus. Gitu. Dan singkat cerita kami menikah pakai saya sudah masuk Kristen ya. Nah, sepanjang pernikahan kami selama 15 tahun lebih itu saya tidak paham yang namanya Kristen itu seperti apa sesungguhnya. Karakter Tuhan Yesus itu bagaimana? Lebih dalam lagi saya nggak ngerti gitu. Saya hanya tahu berdoa, ya udah berdoa aja. Ke gereja, ya udah ke gereja aja. Seperti itu. Hanya itu, circle seperti itu. Setiap hari belasan tahun seperti itu. Saya nggak ngerti yang namanya baca Alkitab itu hanya ya baca aja, sekedar baca aja, nggak ngerti itu maksudnya apa. Bahkan saya tidak merasakan ada namanya Roh Kudus. Kristen itu seperti apa sih? Saya sempat, oh hanya seperti ini ya, doa pakai bahasa Indonesia, nyanyi aja. Ya, hanya seperti itu. Sudah selang perjalanan itu, singkat cerita, pernikahan kami ini seperti drama sebenarnya, seperti drama. Jadi ini permasalahannya di sini ya. Jadi suami saya itu juga berselingkuh. Kalau saya tahu, saya hanya membalas gitu. Oh seperti ini. Bahkan saya ada yang kenal perempuan yang selingkuh dengan suami saya itu, teman saya ada yang kenal gitu. Nah anehnya hubungan saya dengan suami saya ini kalau ketahuan bukan menegur atau menyelesaikan, bukan, tapi kami lebih memilih untuk kayak berdrama gitu. Di rumah tetap aja baik, paling just hanya menegur, kamu dari mana? Atau siapa yang telepon? Just gitu aja. Tanpa, oh ini ada sedikit masalah, harus diselesaikan, dibicarakan gitu, nggak ada. Terus saya membalasnya dengan berselingkuh juga. Jadi masih hanya memenuhi
memuaskan hati gitu, memuaskan hati. Ya udahlah, dia selingkuh, aku juga bisa, selalu kayak gitu. Apalagi saya jujur dulu sebelum diproses Tuhan seperti sekarang, saya ini karakter orang yang bisa dibilang sangat keras, sangat angkuh, keras, sombong. Bahkan keluarga saya pun juga, saya 5 bersaudara, saya ini satu-satunya yang dibilang sama mami saya kalau saya ini tipe perempuan, ya tipe orang yang ini ya, yang angkuh, sombong, merasa bisa, kayak gitu. Jadi ya begitu kerasnya saya. Tahu suami saya begitu, oh ya udahlah, saya juga bisa, kayak gitu. Selalu kami saling begitu terus sampai berjalan belasan tahun ya. Sama-sama bisa dibilang tidak hidup benar, tidak hidup kudus gitu. Sampai pada akhirnya kami berada di satu keadaan yang mengharuskan saya untuk kerja malam. Kerja malam, saya kerja malam di situ cukup lama sih ya, cukup lama. Tentunya banyak perhara dalam rumah tangga saya, pastinya ya. Kami terus berantem, apa. Di situ saya hanya merasakan bagaimana caranya dapat uang untuk biaya anak-anak saya, untuk biaya gimana caranya kami bisa makan, itu aja. Waktu itu tentunya saya mengesampingkan ya, yang namanya Tuhan itu saya mengesampingkan, karena saya merasa saya bisa melakukan sendiri. Saya bisa dengan kelebihan saya bisa meraih apa yang saya mau. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Dengan karakter saya yang tadi, apa yang angkuh, keras, sombong, seperti itu. Merasa bisa. Ya udahlah, bisa. Selalu saya merasa saya bisa, selalu kayak gitu. Sampai pada akhirnya kami berantem, puncaknya saya memutuskan untuk meninggalkan suami saya. Saya memutuskan untuk meninggalkan suami saya karena waktu itu saya merasakan semakin genting ya. Prahara rumah tangga saya itu semakin kayak nggak karuan gitu. Lalu saya di tempat kerja itu juga keadaannya mendukung ya untuk jatuh dalam dosa, semakin dalam terus saya ditarik dalam dosa yang semakin dalam gitu. Uang tuh mudah sekali didapat, kesenangan apapun lah, kepuasan batin tuh di situ ada kepuasan batin yang artinya yang memenuhi keinginan daging lah ya. Jadi saya mau istilahnya mau mabuk, mau dapat uang banyak, mau ketawa, ketiwi apa menyenangkan hati itu di situ tempatnya itu. Sedangkan prahara rumah tangga saya itu sangat nggak karuan, berantakan gitu. Sampai akhirnya saya meninggalkan rumah, saya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu sudah cukup lama, hampir beberapa bulan lah ya, beberapa bulan saya meninggalkan rumah, saya meninggalkan suami saya, sampai akhirnya, singkat cerita, sampai akhirnya saya jatuh dalam dosa semakin dalam lagi. Saya jatuh sampai saya tuh waktu itu sakit sampai harus masuk ke rumah sakit. Nah, waktu itu saya sebelum saya masuk rumah sakit itu lingkungan di tempat kerja saya ini menyayangkan kalau saya keluar gitu, karena di tempat kerja saya ini tuh saya bisa dibilang gimana ya, saya the best-nya di situ, yang paling istilahnya paling banyak menghasilkan uang lah di situ. Jadi bukan perusahaan. Jadi tempat kerja saya pun juga merasa kehilangan kalau saya pergi. Jadi kayak saya tuh kayak mau keluar di situ, tapi juga kayak ditarik gitu, kayak nggak bisa keluar gitu. Kamu kok nggak kok keluar? Kenapa gini? Banyak yang nyari kamu segala macam.
Karena saya istilahnya the best-nya di situ. Lalu singkat cerita saya sakit, masuk rumah sakit. Nah, di situ saya masuk UGD kan, masuk UGD itu sampai satu waktu saya ini disuntik sama susternya ya, sama perawatnya itu rasanya seperti obat itu dari ujung kaki, kayak darah ini kayak naik gitu. Kayak kayak gimana ya, kayak nyawa kita kayak mau diangkat gitu. Jadi dari ujung kaki itu naik naik sampai ke kepala gitu ya, ke leher. Nah, sampai pas hidung, pas pernafasan kita ya, hidung ini pernafasan ini rasanya itu udah kayak nggak bisa nafas, sungguh-sungguh nggak bisa nafas. Udah di situ keadaan udah panik. Adik saya sudah panggil dokter. Ini kenapa? Susternya udah heboh. Saya masih bisa lihat itu. Sampai akhirnya sampai di hidung itu saya udah nggak bisa nafas lagi. Sudah sampai saya pegang ini ya tempat tidur ya apa semuanya saya pegang gini sudah dingin semua. Denyut nadi sudah nggak karuan katanya. Waktu itu saya merem. Nah di situ saya waktu merem itu tanpa saya sadar, saya lihat seperti wajahnya Tuhan Yesus yang waktu saya pernah mimpi itu. Sama persis. Di situ sinar putih sekali, terang sekali ya. Saya sampai silo gitu. Itu wajahnya Tuhan Yesus itu jelas-jelas melihat saya dengan wajah yang tersenyum gitu. Tersenyum. Jadi itu kayak rasanya hati saya tuh kayak damai gitu lihatnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus, saya hanya gitu. Tuhan Yesus saat setelah itu, detik itu juga nafas saya udah normal kembali, kayak udah aliran darah tuh kayak udah lancar kembali gitu. Nah, semenjak itu saya seperti dilawat Tuhan, saya nangis luar biasa. Saya merasa bersalah, saya merasa sangat berdosa, saya merasa sangat kotor ya. Tuhan itu kayak senyum melihat saya dan itu satu-satunya pribadi yang bisa membuat saya tuh rasanya hati saya ini rasanya nyaman gitu. Karena di tempat kerja saya itu enaknya enak hanya dunia, hanya uang, hanya kesenangan ketawa-ketawa itu, tapi hati ini rasanya kosong gitu. Tapi roh ini rasanya kayak mati gitu. Saya pulang kerja pun juga kadang nangis kayak gitu. Jadi itulah kesenangan dunia ya. Apapun bisa saya dapat waktu itu, apapun. Saya pengen apapun istilahnya tinggal telepon gitu. Banyak yang bisa ngasih kayak gitu. Udah singkat cerita saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, setelah dari rumah sakit saya pulang ke rumah. Ya, tentunya melalui proses yang sampai sebelum ini ya, sekarang ini saya melalui proses setahun lebih saya melalui proses itu. Saya merasakan dihakimi, saya merasakan istilahnya diludahi, diusir, direndahkan, dihakimi, dimaki-maki, bahkan saya tuh sampai dilempar barang, ya, seperti sampah gitu. Saya dibilang gini, emang kamu kenal sama Tuhan? Emang kamu punya kasih? Emang kamu punya Tuhan? Kalau kamu punya Tuhan, kamu nggak akan kayak gitu. Saya disudutkan, bahkan saya dihakimi, saya dikatain, kamu ngapain pulang? Kamu nggak tahu malu, kamu ngemis-ngemis. Kayak gitu, segala macam. Saya dihakimi. Awalnya, sebelum saya kenal Tuhan lebih dalam lagi, saya memutuskan untuk bertobat kan. Setelah itu di rumah sakit itu saya memutuskan untuk bertobat. Tentunya bukan yang instan, langsung hati saya kuat gitu, enggak. Jadi awal-awal saya diproses Tuhan itu, pertobatan saya dimaki, hati saya itu kayak berontak gitu. Terus saya dikata-katain, saya juga berontak, rasanya pengen kembali lagi. Jadi kayak keinginan daging saya masih besar waktu itu ya. Saya bilang, saya dibilang kayak gini. Saya sempat punya pikiran, saya keluar sebentar, duit berapa aja saya bisa dapat. Awal-awal saya itu masih berpikir seperti itu.
Sampai pada akhirnya singkat cerita dalam perjalanan proses itu saya tiap hari mendengarkan firman, saya tiap hari baca firman, mendengarkan khotbah, apa yang disampaikan melalui khotbah itu ya firman-firman itu saya baca tiap hari, bahkan sampai tiap hari itu saya di dalam kamar. Itu saya memutuskan, memang saya meyakini iman itu disengaja ya. Iman itu harus dengan sengaja. Saya memutuskan untuk mau dengar-dengaran sama Tuhan. Mau intim dengan Tuhan. Di situ saya masih merasa seperti saya ini barang yang kotor, sampah, yang bahkan saya masih dihakimi gitu. Pak, kamu baru berapa lama sih kayak gitu? Kamu paling nanti balik lagi. Kamu cuman pura-pura apa segala macam. Sudah saya terima waktu itu. Saya terima sudah. Bahkan saya juga menerima pembalasan dari suami saya waktu itu. Saya tahu suami saya juga punya pasangan lain lagi gitu. Walaupun sebenarnya kami ini saling begitu gitu loh. Tapi dengan pertobatan saya ini, saya hanya oh ya sudahlah, toh juga itu juga dari dulu juga sudah seperti itu. Hanya karena saya meninggalkan dia, itu seperti satu kesempatan besar, seperti apa ya, kayak senjata gitu. Karena saya sudah berbuat kesalahan besar, nah itu seperti dia manfaatkan seperti itu. Dengan jelas kayak seakan-akan saya dipaksa untuk melihat suami saya itu berselingkuh, punya pasangan lain gitu. Awalnya pastinya saya nggak tahan ya, nggak kuat ya melihat seperti itu. Tapi sampai singkat cerita saya berminggu-minggu, berbulan-bulan saya menghabiskan waktu bersama Tuhan. Yang awalnya masih berdoa saya itu masih yang Tuhan, aku sudah bertobat loh Tuhan. Tuhan, aku sudah datang loh ke Tuhan. Aku sudah meninggalkan hidupku yang lama. Tapi sepanjang proses itu memang tidak instan ya. Seling terus saya meninggalkan gitu, Kak. Di situ ujian tuh luar biasa. Saya juga ada namanya tamu saya itu telepon lah, ada yang tempat kerja saya itu ngajak inilah pas segala macam, itu tawaran-tawaran uang semua ya istilahnya ya, tawaran uang semua kayak gitu. Jadi tapi saya meneguhkan hati saya untuk sungguh-sungguh mau di dalam Tuhan. Saya meninggalkan itu sampai saya blok semua orang-orang yang membuat saya jatuh kayak gitu. Saya nggak mau. Sampai satu waktu saya ini dalam proses itu saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau aku mau bertobat, maksudnya kalau ini keputusan jalan hidupku, aku mau sungguh-sungguh mengenal karakter Kristus seperti apa. Saya bicara sama Tuhan seperti itu. Jadi saya nggak mau yang selama ini Kristen yang saya tahu kan belasan tahun itu ya sudah ke gereja aja, doa aja seperti itu. Saya pengen karakter Kristus ini seperti apa sih gitu. Saya mengesampingkan Kristen, bukan, tapi saya mau lebih dalam lagi mengenal karakter Tuhan Yesus ini seperti apa. Dan itu saya tiap hari baca firman kayak gitu. Di dalam proses itu Tuhan seperti memberikan saya ya ini satu ayat waktu itu ya, waktu saya dicaci maki suami saya, sungguh-sungguh benar-benar nggak ada kasih sama sekali. Saya luar biasa diperlakukan seperti itu. Waktu itu saya diberi Tuhan ayat waktu itu Lukas ya. Lukas 6 ayatnya yang ke-32. Waktu itu pagi saya diberi ayat seperti itu, saya langsung bangun sekitar jam 3:30 pagi itu. Saya bangun baca Lukas 6:32 itu sangat jelas. Waktu itu saya bangun, saya baca.
Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Oh ya, jadi saya walaupun, oh ya Tuhan, saya bilang, saya berdoa, saya bicara sama Tuhan. Oh ya Tuhan, kayak saya gini, oh ya Tuhan, baik. Oh ya, iya ya Tuhan, oke, gitu. Saya terus harus mengasihi. Oke, Bu NN, Karena sorry Tuhan, saya potong sebentar ya. ya, Saya iya. langsung soalnya karena waktu ya. Ibu sekarang usianya berapa ini, Bu? Saya 35 sekarang. Oh, masih muda ya, 35. Ya, baik. Mungkin pertanyaannya langsung kepada ini aja ya. Berarti pertobatan Anda itu pada saat ya alami sakit itu atau setelah itu ya? Oh, setelah sakit ya, setelah sakit di rumah Setelah sakit sakit. waktu saya ya lihat wajah Tuhan Yesus itu yang senyum melihat Oke. saya itu. Langsung mengalami pertobatan begitu ya. Nah, Iya. pertanyaannya apakah sampai hari ini keluarga masih terpisah apa sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan? Kami masih proses ya, kami masih proses Masih proses, proses ya pemulihan. proses pemulihan Itu ya. suami saya Oke. pun juga sedang proses. Oke, iya. Baik, ya. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Ibu NN ini membalas perlakuan dari suaminya yang berselingkuh, dia juga melakukan perselingkuhan. Nah, ada harga yang harus dibayar mungkin Iya, dengan iya seperti ini? pastinya ada. Iya, pastinya Ada. ada ya. Saya tetap mau pikul salib saya. Saya tetap mau bayar harga gitu dengan apa yang sudah saya lakukan. Tentunya bersama Oke. Tuhan saya bisa ya. Iya, oke. Dan pertanyaannya begini, Ibu sekarang berjemaat di PD Victory? Gimana? Ibu jemaat di PD Victory atau belum berjemaat di PD Victory? Oh, belum. Waktu itu Belum. kan saya menghubungi Celi lewat ini ya, lewat Instagram. Saya Oh, sharing dengan jadi Celi sudah beberapa bulan ini. oke, jadi belum pernah ke ibadah PD Victory ya. Jadi hanya sharing via DM Instagram ya, begitu ya? Iya, via DM Instagram. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mengerti ya tentang ajaran atau didikan Tuhan ya dengan peristiwa-peristiwa ini ya. Iya, banyak belajar. Ya, Banyak belajar ya. banyak Baik. belajar terus. Oke, kita percaya bahwa proses yang Ibu alami dengan keluarga, kita berdoa supaya dipulihkan oleh Tuhan ya. Dan kita nanti akan mendengar kesaksian bukan hanya Ibu NN, suami istri nanti bersaksi ya. Dua-duanya sudah Amin. dipulihkan. Amin. Amin. Baik.